Wah, beda banget ya. Tadi udah cuci tangan, udah dicek suhu juga, aman lah berarti kalau misalnya masuk sekolah ini. Hai Sobat Oratif, nah saat ini Ayu ada di SMP 17. Kabarnya SMP 17 ini berbeda. Bedanya apa ya? Beda banget karena tidak hanya belajar secara akademik, tapi ada juga pembinaan atlet-atlet bagi para pelajar di Jawa Barat. Nah, untuk tahu lebih lanjut, Ayu bakal jumpai Kepala Sekolah SMP 17. Yuk! Dik, Ya. ini SMP 17 ini kabarnya beda banget nih karena memang tidak hanya pendidikan di bidang akademis tapi juga ada pembinaan atlet pelajar se-Jawa Barat gitu. Atau seperti apa nih? Iya. Oke ya. Ya. Saya buka dulu ya, boleh? Boleh Kak, biar lebih santai. Iya. Tapi jaga jarak kan. Baik, prokes tetap. Jadi begini Teh Ayu, sebenarnya sama saja sekolah umum, sekolah negeri, SMP 17 itu sama dengan yang lain, tapi ada peta dalam program Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jadi tiap sekolah itu dibagi 4 wilayah, ada wilayah utara, selatan, barat, dan timur. SMP 17 itu masuk wilayah timur. Oke. Nah, dari tiap wilayah itu ada istilah Dinas Pendidikan itu JMW, Zona Mutu Wilayah. Nah, dari zona mutu wilayah itu ada beberapa sekolah yang memang diunggulkan di bidang-bidang tertentu. Ada bidang agama, religi, ada bidang pengetahuan, ada literasi, IT, seni budaya. Nah, SMP 17 itu adalah sektupusnya sekolah titik pusat olahraga. Sehingga selain pendidikan umum, tapi juga ada talent-talent dari siswa yang punya prestasi olahraga kita kembangkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, jadi memang dari dulunya SMP 17 ini sudah punya atlet-atlet yang berprestasi atau mungkin karena Kang Dik-Dik gitu yang memimpin sekolah ini lantas kemudian punya visi untuk menekankan pada olahraga gitu. Iya. Jadi memang satu karena program Dinas Pendidikan, yang kedua juga karena basic saya guru olahraga. Jadi tentu saja saya mengalami benar bagaimana ketika anak-anak itu berkeluh kesah ketika saya menjadi guru olahraga. Ketika hendak izin latihan, lalu dispensasi untuk bertanding, itu sangat sulit ke guru-guru yang tidak memahami bagaimana potensi mereka itu harus dikembangkan. Nah, makanya ya jadi sinergis lah antara basic saya dengan program Dinas Pendidikan sehingga kita kembangkanlah di sini olahraga yang memang bisa dikembangkan dengan fasilitas yang ada, juga diikuti oleh sekitar sekolah jadi sekitar orang di luar sekolah ini juga bisa gabung gitu ya Kang? Nah, karena JMW wilayah timur ya, jadi bisa gabung saja. Dari sekolah swasta banyak juga yang berlatih di sini gitu. Yang dikembangkan adalah olahraga baru, olahraga dari Perancis yaitu petang. Olahraga dari Perancis, petang. Olahraga petang. Dan alhamdulillah kita menghadapi Porprov kemarin ada beberapa siswa di sini dan juga siswa-siswa yang dari sekolah lain yang berlatih di sini sehingga lolos untuk kegiatan Porprov nanti. Jadi ada berapa siswa nih sampai saat ini? Seluruh siswa atau gimana? Yang untuk dibina khusus di bawah binaan? Sesuai minatnya saja, ya mungkin ada dari setiap kelas itu kita kembangkan. Kebetulan petang ini olahraga baru sekitar 30. Dan kebetulan juga, kebetulan kan ada program PPLP, Dispora Jawa Barat. Itu atlet-atlet pelajar yang punya prestasi di daerah kabupaten kota, diasramakan oleh Dispora dan dititipkan sekolahnya di sini. Gitu. Jadi ada 27 siswa yang itu akan menjadi insya Allah jadi atlet Jawa Barat suatu saat ya 5 atau 6 tahun ke depan itu akan menjadi atlet Jawa jadi Barat. udah dicetak dari sekarang nih yang 27 atlet ini begitu ya untuk kemudian jadi atlet nasional. Ada di sini. Kan ini juga perlu perjuangan karena kita sebagai pimpinan saya harus bagaimana merubah mindset
guru-guru tidak orientasinya ke akademik saja, tapi juga kan ini amanat undang-undang bahwa seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa itu harus dikembangkan, termasuk yang memang punya potensi di bidang olahraga. Lantas kemudian di tahun berapa sudah mulai membina atlet-atlet nih, para pelajar di Jawa Barat? Ya, dulu itu mungkin juga kebijakan kepala sekolah yang turun-temurun karena melihat potensi geografis sekolah ya. Dulu masih lapangan kan masih luas. Ini dulu ada lapangan olahraga di sana sebelum dibangun ya. Sepertinya itu potensi yang memang bisa dikembangkan, termasuk juga guru-guru olahraga di sini yang bersinergitas dengan masyarakat sekitar, sehingga sepertinya sejak berdiri juga ini olahraga banyak dikembangkan di SMP 17. Hanya sekarang lebih dilegalkan dengan program Dinas Pendidikan yang zona mutu wilayah itu. Nah, untuk pencapaian prestasinya nih Kang Dik-Dik, boleh dong bagi-bagi informasinya kayak gimana? Kalau untuk prestasi, kemarin kita GSI mewakili wilayah Bandung Timur ya, sepak bola. Untuk pencaksilat juga festival kita ikut kemarin yang diadakan oleh Kemenpora. Ya sampai tingkat nasional ada sih yang berprestasi ya, bahkan kalau alumni mah banyak ya, di Proliga juga sekarang alumni dari sini ada gitu. Jadi untuk yang sekarang kita menghadapi Porprov Petang, alhamdulillah kemarin kita dapat 1 emas dan 1 perak di sini. Keren banget, semoga makin banyak yang bergabung ya. Nih Kang Dik-Dik, saya penasaran banget, tadi kan ada 2 klub nih yang dibina di sini. Penasaran pengen tahu olahraganya kayak gimana sih, permainannya kayak gimana, kemudian atlet-atlet yang lagi berlatihnya juga kayak gimana kegiatannya nih. Oke. Karena kita ada jadwal rutin ya, termasuk hari ini sekarang hari Rabu ya, ada juga kegiatan belum kita ketat prokesnya. Lebih baik daripada dijelaskan di sini, kita lihat saja. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Penasaran banget soalnya Kang Dik-Dik. Ayo kita ke sana ya langsung. Wah, seru ya mereka latihan, Kang. Ini yang disebut petang itu seperti ini. Dan kalau Ayu mau tanya-tanya, kebetulan pelatihnya ada nih. Oh iya, guru olahraga di sini, penanggung jawab yang tadi siswa PPLP Jawa Barat dan juga pelatih petang. Sini, Kang. Kita ngobrol kalau mau ngobrol-ngobrol langsung biar dijelaskan sama pelatihnya. Karena ini olahraga baru, olahraga gitu, masih baru ya. Baru ini olahraga dari Perancis asalnya. Dikembangkan kita di Indonesia sejak 2017. Oh, oke. Tapi sebelum berbicara tentang petang ini, saya juga penasaran nih Kang, mengenai PPLP, yaitu Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar. Nah, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak sih Kang? Iya, awalnya itu Dispora itu minta kerjasama dengan SMP Negeri 17 gitu, bahwa dia mempunyai atlet-atlet tingkat SMP. Jawa Barat. Ya, jadi karena dekat dari pusat ininya apa namanya TC-nya, training centernya, jadi ke 17 yang terdekat. Oh gitu. Kalau ini para pelajar yang di belakang kita atlet PPLP bukan? Iya, sebagian atau? Iya, sebagian dari PPLP. Iya. Nah, baru deh nih tentang cabang olahraga petang ini dari Perancis nih. Kemudian juga di Jawa Barat terbilang baru begitu ya, belum begitu populer. Nah, kenapa memilih cabang olahraga ini lantas kemudian yang untuk dikembangkan di SMP 17? Ya, karena olahraganya kan murah ya, terhitung murah kan gitu ya. Kemudian dari nomornya ini banyak sekali, untuk perolehan medalinya itu banyak sekali ya gitu. Oh gitu. Kalau cara mainnya kayak gimana sih, penasaran? Mainnya seperti ini. Kita lihatnya cuma lempar-lempar doang, tapi pasti ada cara bermainnya gitu. Makanya harus tahu ada 13 nomor ini. Oh, ada 13 nomor yang dipertandingkan gitu. Boleh bisa kita ini kan? Kayak gimana kita ya? Coba ya. Nanti dicoba. Di sini ada namanya, ini namanya bosi. Bosi, bola ini besi. bosi, ya. Itu bokanya ada. Boka. Ini ada bola kayu disebut boka, dan ini bola besi. Boleh saya pegang? Bahasa Indonesianya itu bosi dan boka. Kalau di luar negeri mungkin namanya jack ini. Jadi gimana nih permainannya si bosi sama boka ini gimana nih? Permainannya ini harus bosi ini harus mendekati
Boka. Nah, yang terdekat maka akan mendapat poin 1. Ya. Poin 1 ya. Nah, masing-masing kalau single itu pemain itu memegang 3 bosi. Nah, kalau dia bisa mendekati ini, maka dia dapat nilainya 3. Gitu. Oh, gitu. Dan keseluruhan poinnya itu 13. Gitu. Jadi kalau misalnya ini si bosnya masih jauh, biar tambah deket ke sini boleh dilempar sama bosi lagi gitu. Boleh. Bosinya kan ada 3 masing-masing pemain single atau double. Oke, dari yang terdekat dengan Boka lah pemenangnya gitu. Oke, udah juga ya permainannya. Nah, coba Teh Ayu. Coba boleh ya? Ya, boleh kita. Teh Ayu mana? Ya. Ini ada lingkaran namanya circle. Ya. Kita tidak boleh keluar dari circle ini pada saat kita melempar bosi. Nah, ini kita lempar dulu. Jarak terdekatnya hanya 6 meter, tidak boleh kurang dari 6 meter. Oke, Nah, kita 6 lempar. meter. Nah, itu ada 6 meter. Nah, pertama, kita melempar bosi ini supaya dekat dengan Boka. Nah, so, silakan coba. Ayo, itu saya jauh tuh. Dik dulu dong. Yang dekat. Dekat ya. Wih, langsung mendekati jadi ngeper nih. Ini lemparnya asal aja yang nggak tahu tekniknya soalnya. Asal aja. Oh, lumayan. Kayaknya kurang kuat. Oke, masih ada 2 bola, bola. Coba. Nah, itu kan Pak Dik yang terdekat, kita masih jauh. Nah, yang jauh itu harus berusaha mendekati Boka. Dengan cara lempar lagi. Ini permainannya siapa lagi? Nanti stop ini langsung. Masih unggul. Oh, karena masih unggul. Oke. Susah banget. Sekali lagi. Ke atas. Lempar ke atas. Oh, lemparnya ke atas. Sentuhan doang. Bagi bola udah hebat. Oke, paham permainannya kayak gitu ya. Ini teman-teman pelajar juga lagi persiapan untuk itu? Iya, persiapan. Ini udah hasil seleksi BK kemarin. Seleksi BK Porprov. Tingkat Kota Bandung. Tingkat provinsi. Oke. Nah, satu lagi kan masih ada tekbol. Itu gimana tuh? Tekbol itu di lapang memakai meja. Dan itu juga minat ataupun para atlet ini juga minatnya di tekbol lebih banyak ke tekbol dibanding renang. Karena ada seperti main juggling sepak bola, tenis meja, lalu juga takau, gabungan. Lebih unggul mana nih secara prestasi petang sama tekbol? Tekbol itu sudah di Porprov, kalau tekbol itu belum. Jadi belum ada eventnya di Porprov. Jadi karena olahraga yang masih baru, ini baru, ini lebih baru lagi yang tekbol. Oh gitu, oke. Nah Kang Dik ini kan lagi ada atlet-atlet, mumpung lagi ada. Ayo juga pengen tahu, pengen nanya-nanya sama atletnya, boleh ya? Boleh. Silakan. Ini nah, Akil ya. Halo Akil, salam olahraga. Akil semangat banget nih. Kil, boleh tahu dong, udah lama nggak sih main permainan petang ini? Alhamdulillah sudah lama. Kurang lebih 2 tahun bermain petang. 2 tahun main petang, nggak main cewek? Enggak, mungkin son. Nah gimana nih? Emang serunya apa sih main petang? Serunya tuh bermain petang itu tidak mengeluarkan banyak tenaga dan kalem bermain. Gak kayak cabang olahraga jadi yang harus lain. polos gitu mainnya dan ya? Dan namanya itu bermain feeling. Wih, keren banget nih. Oh gitu. Nggak susah ya? Enggak. Bebas sih gimana kitanya feeling. Kemarin udah pernah ikut kejuaraan apa aja? Porda, Porprov, sama waktu itu ke Pangandaran, Bekasi. Udah keliling Jawa Barat nih ya. Gimana nih peraihan prestasinya sejauh mana, Kil? Waktu itu di Kejurbar ya, Pak ya. Di kejuaraan Jabar di Cimahi. Di Cimahi juara? Juara ketiga ya. Juara ketiga. Wah, keren ya. Baru 2 tahun udah dapet juara gitu. Keren banget. Kemudian yang ada juga yang kemarin di Porprov juara mana nih? kedua. Yang cewek nih. Nah, dapat perak ini siapa nih? Halo. Isni juara 2 di mana? Di BK
Porprov. Itu Kak Porprov. Ini kan cewek tapi juga ternyata tertarik untuk main petang ini ya. Apa sih yang bikin asik? Seru aja gitu. Soalnya gampang permainannya. Gampang ya. Oke, jadi seminggu berapa kali latihannya nih? Kadang 3 kali, kadang 6 kali. Tiap hari? Ya, tiap hari. Seharinya berapa jam? 2 jam sih minimal. Dan Oke. Ada latihan fisiknya yang lain biar lemparnya makin mantap gitu? ada. Apa? Ya, biasa fisik kayak push up, sit up, back up yang gitu. Oh, itu juga wajib ya Kang ya? Oke. Ada penguatan otot-ototnya tertentu. Oke, baiklah, sukses buat Akil dan juga Isni ya. Apalagi nanti sebentar lagi bakal ada kejuaraan yang mau dihadapi gitu ya. Tetap semangat ya. Torehkan prestasi lebih jauh lagi. Makasih juga Kang Dik-Dik. Ya, Wah, sama-sama. makasih informasi olahraganya Ayo. nih. Menarik sekali. Kang Hendra makasih juga. Dan pastinya Sobat Oratif, Ayu bakal ngajak lagi ke salah satu tempat ini mengenai biliar di Kota Bandung. Nah, pasti tahu dong ya. Pasti penasaran juga seperti apa informasinya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Oratif. Hatur nuhun Kang. Ya. Ayo, Mbak. Hai Sobat Oratif, kalau misalnya tadi Ayu udah ngajakin mengenal lebih jauh mengenai cabang olahraga yang terbilang baru di Indonesia yaitu petang, kini saatnya Ayu ngajakin Sobat Oratif semua buat tahu lebih jauh mengenai olahraga biliar yang memang sudah populer di Indonesia. Juga nanti bakal ngobrol nih sama Popsi terkait persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat di tahun 2022. Wah, seperti apa ya persiapannya? Tanya-tanya nih sama Ketua Popsi Kota Bandung, terus juga ada bimbingan dan prestasi ya, ada Kang Agus dan juga Kang Edi. Tentu penasaran banget nih terkait persiapan atlet biliar di bawah naungan Popsi Kota Bandung untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang rencananya bakal digelar di November tahun 2022 ini. Nah, untuk Popsi Kota Bandung sendiri, atletnya ini ada berapa banyak untuk atlet biliar? Saya buka dulu ya. Boleh. Terima kasih, Ayu. Iya. Jadi pada persiapan Porprov tahun ini, atlet kita itu punya 17. Ada 17. Kemarin di BK mereka semua ikut, dan ada yang gugur 4. Jadi untuk Porprov 2022 itu 14 atlet yang masuk dan lolos untuk mengikuti pertandingan nanti. Oke, Gitu. ada 14 atlet yang bakal berlaga begitu ya di Porprov tahun ini. Dari 24 nomor yang mau dipertandingkan, 17. Jadi Kota Bandung mengikuti nomor yang akan dipertandingkan. 17 nomor yang diikuti dari keseluruhan 24 nomor gitu ya. Betul. Nah, persiapannya sejauh mana nih? Jadi persiapannya memang karena Porprov nanti itu masih jauh ya. Gitu. Jadi kita dalam menghadapi waktu yang lama ini, kita selalu mengadakan latihan-latihan rutin. Udah jadwalnya udah tertera di board, gitu. Baik itu yang junior maupun senior semua ada, gitu. Kita latihan di sini dan latihan di Pajajaran, gitu. Oh, jadi ada 2 tempat ada nih. 2 tempat, gitu. Karena di sini kita hanya baru mempunyai dua disiplin ya, disiplin pool sama disiplin karung. Sementara snooker ada di Pajajaran. Kita masih ngikut ke Pengda. Jadi meja Pengda, tapi kita boleh diikutkan untuk latihan di sana, gitu. Nah, dalam menghadapi waktu yang cukup panjang ini, ya kita juga mengikut sertakan teman-teman kita, atlet kita untuk ikut bertanding di luar. Di tryout kan, ditandingkan ada di Jakarta, di Cirebon, ikut-ikutkan
untuk biar terbiasa berlatih bertanding gitu. Oke, jadi persiapannya nggak hanya dilakukan di sini, tapi juga para atlet juga diterjunkan nih buat ikut tryout di luar gitu ya. Betul. Tentu ini dalam rangka persiapan juga biar makin mantap gitu ya. Betul. Malah ada atlet satu kita diikutkan di Bali kemarin. Wow. Pernah jadi juara pertama tahun kemarin, tahun ini nggak lolos tahun ini. Nggak tahu ada masalah apa tuh. Tapi tahun kemarin dapat juara 1 itu. Dapat juara 1 di Bali gitu ya. Bali Open itu. Di sini latihannya itu seminggu bisa berapa kali tuh? Seminggu kalau sesuai mungkin jadwal. Pak Binpres ini bisa nilaiin. Iya. Oke. Kang Edi Terima kasih gimana? Ayu. Jadi mengenai masalah persiapan kita menuju Prof ini nanti, kita sudah bikin jadwal untuk anak-anak berlatih. Di sini untuk saat sekarang ini mereka berlatih itu, untuk berlatih teori dan teknik itu mereka berlatih 3 kali seminggu. 3 kali seminggu? 3 kali seminggu. Seharinya berapa jam nih Kang? Sehari itu di sini justru dengan kondisi kayak begini mereka malah kita beri kebebasan. Yang penting mereka bisa, tempat kan sudah ada, artinya kan di sini sudah ada. Punya tempat sendiri yang ini. nyaman. Punya sudah sendiri ada. ya, jadi boleh latihan kapan aja Ya, gitu. artinya yang mereka lakukan di sini minimal mereka bisa berlatih di sini 6 jam sehari mereka bisa berlatih. Itu 6 jam sehari itu minimal? Minimal 6 jam sehari. Kalau mereka kebetulan punya waktu lowong, itu kan dengan kondisi sekarang ini, mereka bisa berlatih malah kadang-kadang bisa lebih daripada 6 jam. Oke, nah dari 17 nomor yang nanti bakal diikutkan dalam event Prof ya, nomor berapa nih kira-kira yang diunggulkan Kang Agus? Siap. Jadi dari tahun kemarin kita memang mengunggulkan ada 2 disiplin ya, disiplin betul, yaitu di karom dan snooker. Karena memang kita punya pemain yang udah hot lah. Gitu. Udah yang senior dijagoin lah, banget gitu ya. Gitu. Satu dari snooker itu Bang Adam. Iya. Yang kedua dari karom Bang Batara. Gitu Bang Batara kemarin juga di PON alhamdulillah dapat medali emas gitu untuk Jawa Barat gitu. Kabarnya nih karom ini udah dijagoin sejak 4 tahun ke belakang dan raih banyak prestasi gitu ya. Selain kemarin emas apalagi prestasinya? Apalagi? Jadi kemarin itu di Porprov kita dapat medali itu 1 emas, 2 perak, 4 perunggu. Nah mungkin target sekarang kita naik menjadi 2 emas gitu, rencananya. Dari sebelumnya 1 emas, kini naik jadi 2 emas. Oke. Yang lebih dimatangkan selain tentu persiapan gitu ya. Kalau atlet-atlet biliar juga ada ini nggak sih latihan fisiknya nggak sih? Ada. Kayak gimana sih latihan fisiknya? Kita ini punya 4 pelatih ya. Pelatih karom, snooker, pool, dan 1 pelatih fisik. Nah itu pelatih fisik nanti yang melatih atlet-atlet kita gitu. Berarti kalau latihan fisik di sini atau tempatnya ada yang lain? Di sini ada semacam pakai sepeda ada itu ya, treadmill gitu. Kalau itu kadang-kadang juga kita keluar. Oke Kang Agus dan juga Kang Edi, terima kasih, sukses nih buat nanti event yang akan datang ya dalam waktu dekat ini, yaitu Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat di tahun 2022. Saya mau cari tahu atlet yang dapat emas di PON Papua 2021. Makasih Kang. Siap. Nah, ini ada Om Batara nih Sobat Oratif yang lagi berlatih. Wih, kayaknya latihannya makin hari makin asik aja nih Om. Om Batara, ini kan apa namanya? Ada 3 jenis kan? Ada pool, ada juga apalagi? Snooker dan juga karom. Nah, kenapa Om Batara ini memilih karom dibanding pool ataupun snooker gitu? Awal mainnya langsung main karom. Jadi kenakan. Tantangannya lebih jadi keterusan. Lebih gede karom nggak sih? Apanya? Tantangannya lebih gede atau sama aja? Sama aja. Oh, sama aja. Jadi karena awalnya udah main karom. Iya. Jadi pengen di karom terus nih, nggak mau. Pengen di karom terus. Nggak mau pindah ke yang lain gitu ya? Tidak mau pindah ke lain hati. Dan sekarang memang udah dijagoin banget di karom ini ya. Kebetulan ada ininya hasilnya gitu. Ada hasilnya. Ya. Nah, Sobat Oratif pasti penasaran. Katanya dapat 1 medali emas di PON Papua kemarin. Betul. Bener ya? Kebetulan 1 emas, 1 perak. 1 emas dan juga 1 perak. Betul. Keren banget. Selain itu apa lagi? Di Porda 2014 medali emas. Ya. Di Porda 2018 medali emas juga. Berarti lewat dari karom.
lewat Karom ini sudah ada berapa medali yang dikumpulkan? Belasan? 15, ya, iya. Oke, belasan medali loh yang udah dikumpulkan dari Karom ini. Main berapa lama sih? Dari tahun berapa? Tahun 90-an. Memang udah lama ya? Udah Jadi lama. tahun 90-an setia di Karom gitu ya. Nah, kalau untuk persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun ini, ikutan juga kan? Ikut. Persiapannya seperti apa nih? Kita tetap latihan. Di sini sudah disediakan meja. Saya juga jadi berterima kasih. Ini meja baru nih ceritanya? Iya. Asik. Popsi Kota Bandung itu sudah punya meja sendiri. Sebelumnya kita di tempat Di luar ya? bayar. Gitu. Oh, jadi sekarang udah ada meja, harus tambah semangat dong latihannya. Sebuah apresiasi yang diberikan dari Popsi juga. Betul, supaya itu, Om Pak Batara Agus lebih itu, Pak semangat. Ketua. Iya. Oke, optimis nggak nanti di Porprov tahun ini bakal raih medali tadi? Ketuanya udah nargetkan bahwa di Porprov tahun ini harus dapat 2 emas. Iya, kita optimis. Dan juga dijagoin banget loh. Iya. Kita Optimis berusaha, ya? samping berusaha keras, kita bekerja keras, latihan sambil berdoa. Ya, gitu. Oke deh, Om Batara, thank you waktunya. Terima kasih. Sukses selalu, selamat berlaga nanti di Porprov dan dapat Sama-sama. raih medali sesuai yang diharapkan dari Popsi Kota Bandung ya Om ya. Boleh latihan lagi. Dan Sobat Oratif, wah seru banget ya ngobrol sama Popsi Kota Bandung dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 ini yang rencananya nanti bakal digelar di bulan November. Semoga tidak ada pengunduran waktu ya, meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Nah, nanti kita ketemu lagi tentunya dengan informasi seputar olahraga dan otomotif lainnya. Jadi saksikan terus Oratif ya. Sampai jumpa. Om boleh main lagi Om, latihan lagi Om. Oke. Salam olahraga. Bandung juara.